maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang maha dahsyat yang Rasulullah SAW alami. Sebelumnya tak ada satupun manusia yang mengalaminya. Menempuh perjalanan yang super kilat, lalu naik ke langit hingga Sidratul Muntaha. Banyak peristiwa yang Rasulullah SAW alami sewaktu Isra Mi'raj, sejak pemberangkatan hingga kembali. Apa saja peristiwa itu dan bagaimana kisahnya? Berikut ini pembahasan lengkap tentang Isra Mi'raj. Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam tafsir Al-Munir menjelaskan bahwasanya Isra atau Sara artinya adalah perjalanan di malam hari. Secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama, yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Mi'raj secara bahasa artinya adalah naik. Secara istilah adalah naiknya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Dalam Al-Quran, Mi'raj ini dijelaskan dalam surat An-Najm ayat 13 hingga 18, yang artinya, dan sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ketika menafsirkan ayat ini, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha adalah tempat tertinggi di langit yang menjadi batas ujung pengetahuan dan amal aktivitas para makhluk. Tidak seorang makhluk pun mengetahui apa yang ada di belakangnya. Isra Mi'raj merupakan tasliyah atau hiburan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW yang tengah berduka hingga tahun itu terkenal sebagai Amul Huzni atau tahun duka cita. Mengapa beliau berduka? Ada beberapa sebab. Pertama, istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wafat pada bulan Ramadan tahun 10 kenabian. Sayyidah Khadijah adalah istri pertama Rasulullah yang sangat beliau cintai. Sejak Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, Khadijah adalah orang pertama yang mendukung beliau. Ketika kembali dari Gua Hira dalam kondisi demam, Rasulullah SAW meminta kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku." Lalu Khadijah menyelimuti beliau, menenangkan beliau, kemudian memotivasi dan membangkitkan optimisme bahwa yang datang kepada beliau adalah suatu kebaikan. Sayyidah Khadijah merupakan orang yang pertama beriman dan mendukung dakwah Rasulullah SAW. Saat Rasulullah SAW membutuhkan dana untuk dakwahnya, entah memerdekakan budak
membantu fakir miskin, atau keperluan lainnya. Sayyidah Khadijah yang mensupport beliau dengan hartanya. Khadijah pula yang memberi beliau keturunan termasuk Fatimah. Khadijah pula yang dengan kedudukan mulianya melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wafatnya Sayyidah Khadijah merupakan duka tersendiri bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin kehilangan pendamping hidup sejati dan pendukung dakwah hakiki bukan sebuah duka? Tak berselang lama setelah Sayyidah Khadijah wafat, paman beliau Abu Thalib juga wafat. Meskipun tidak mau masuk Islam, Abu Thalib adalah pembela sejati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau yang senantiasa pasang badan saat orang-orang kafir Quraisy menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal Khadijah dan Abu Thalib, posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin terjepit. Intimidasi kafir Quraisy semakin menjadi-jadi. Dakwah di Makkah serasa tidak lagi memiliki celah untuk bergerak. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak mau berdiam diri. Dakwah di Makkah sangat terbatas akibat intimidasi yang kian menjadi. Beliau pun berupaya dakwah keluar Makkah. Beliau pergi ke Taif dengan harapan masyarakat di sana menerima dakwahnya. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif justru mengusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melempari dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Setelah mengalami Amul Huzni inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisrakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, mulai dari perjalanan yang super kilat ke Baitul Maqdis, mengimami para nabi di sana, lantas naik ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapat perintah salat 5 waktu. Juga diperlihatkan surga dan neraka. Semua rangkaian peristiwa itu merupakan tasliyah atau hiburan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usai salat Isya dan beristirahat sejenak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu berbaring di Masjidil Haram didatangi malaikat Jibril. Kemudian dada beliau dibelah. Lalu hatiku dikeluarkan dan dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dikembalikan ke tempatnya dan memenuhinya dengan iman dan hikmah. Sabda beliau dalam riwayat Imam Bukhari dari Malik bin Sa'sa'ah. Setelah itu didatangkanlah Buraq yang nantinya menjadi kendaraan beliau sewaktu Isra. Buraq satu akar kata dengan al-barq yang artinya kilat. Didatangkan kepadaku Buraq, yakni seekor tunggangan berwarna putih, tinggi, lebih tinggi dari keledai dan lebih pendek dari bilghal. Ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik. Setiba di Masjidil Aqsa, beliau salat 2 rakaat, mengimami ruh para nabi. Usai salat dan keluar dari Masjidil Aqsa, malaikat Jibril datang membawa 2 wadah minuman, satu berisi susu dan satu lagi khamr. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memilih susu. Sungguh, engkau telah memilih kesucian, kata Jibril alaihi salam dalam lanjutan hadis tersebut. Kemudian Mi'raj pun dimulai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik Buraq bersama Jibril alaihi salam hingga tiba di langit pertama. Lalu aku dibawa di atas punggung Buraq dan Jibril pun berangkat bersamaku hingga aku sampai ke langit dunia. Lalu dia meminta dibukakan pintu langit. Dia ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Jibril ditanya lagi, siapakah yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah dia telah diutus? Dia telah diutus. Kami pun dibukakan pintu.
Lalu aku bertemu Nabi Adam alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kedua. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepada Allah? Dia telah diutus kepada Allah. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan dua orang sepupuku, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria alaihimussalam. Maka keduanya menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit ketiga. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepada Allah? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Yusuf yang telah dianugerahi setengah dari ketampanan manusia. Maka Yusuf menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit keempat. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepada Allah? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Idris alaihissalam. Ia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman untuknya, dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit kelima. Maka Jibril minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepada Allah? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Harun alaihissalam. Dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit keenam. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepada Allah? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Kemudian buraq tersebut naik bersama kami ke langit ketujuh. Maka Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Siapakah ini? Jibril. Siapakah yang bersamamu? Muhammad. Apakah dia telah diutus kepada Allah? Dia telah diutus kepadanya. Kami pun dibukakan pintu. Lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menyandarkan punggungnya di Baitil Makmur. Setiap harinya 70.000 malaikat masuk ke sana dan mereka tidak kembali lagi sesudahnya. Kemudian buraq tersebut pergi bersamaku ke Sidratul Muntaha yang lebar daun-daunnya seperti telinga gajah dan besar buah-buahnya seperti tempayan besar. Tatkala perintah Allah memenuhi Sidratul Muntaha, Sidratul Muntaha berubah dan tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang bisa menjelaskan sifat-sifat Sidratul Muntaha karena keindahannya. Maka Allah memberiku wahyu dan mewajibkan kepadaku sholat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian aku turun dan bertemu Nabi Musa. Lalu ia bertanya, "Apa yang Rabb mewajibkan terhadap umatmu?" Aku menjawab, "Sholat 50 kali." Musa berkata, "Kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu. Sesungguhnya aku telah menguji Bani Israel
dan aku telah mengetahui bagaimana kenyataan mereka. Aku akan kembali kepada Rabbku, jawab Rasulullah SAW. Lalu aku memohon, Ya Rabb, berilah keringanan kepada umatku. Aku diberi keringanan 5 sholat. Lalu aku kembali kepada Musa alaihissalam. Aku berkata kepadanya, Allah telah memberikan keringanan 5 kali. Musa mengatakan, sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan hal itu, maka kembalilah kepada Rabbmu dan minta keringanan. Aku terus bolak-balik antara Rabbku dengan Nabi Musa, hingga Rabbku berfirman, Wahai Muhammad, sesungguhnya kewajiban sholat itu 5 kali dalam sehari semalam. Setiap sholat mendapatkan pahala 10 kali lipat, maka 5 kali sholat sama dengan 50 kali sholat. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan yang dia tidak melaksanakannya, maka dicatat untuknya 1 kebaikan, dan jika ia melaksanakannya, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Barang siapa berniat melakukan satu kejelekan, namun dia tidak melaksanakannya, maka kejelekan tersebut tidak dicatat sama sekali, dan jika ia melakukannya, maka dicatat sebagai 1 kejelekan. Kemudian aku turun hingga bertemu Nabi Musa, lalu aku beritahukan kepadanya, maka ia mengatakan, kembalilah kepada Rabbmu dan mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku telah berulang kali kembali kepada Rabbku hingga aku merasa malu kepada Allah. Ketika telah selesai menerima perintah salat, Nabi Muhammad SAW kembali menunggangi buraknya untuk pulang ke Makkah diantar dengan malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat telah tersebar luas kabarnya di masyarakat Makkah. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Makkah. Setelah masyarakat Makkah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati. Mendengar cerita Nabi Muhammad SAW, bagi umat Islam yang masih lemah imannya, banyak yang menjadi murtad. Tetapi bagi yang kuat imannya, tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan itu, sebab mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain. Setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Dari penjelasan tersebut dapat diambil hikmah bahwa peristiwa Isra Mi'raj hendaknya menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya, yakni melaksanakan sholat 5 waktu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.